Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Berjumpa lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan bertanya kepada kalian tentang kabar kalian semua. Nah, dimulai dari kelas 3, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua. Nah, lalu bagaimana kabar kelas 4? Alhamdulillah sehat semua ya, tanpa kekurangan apapun. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dan ibu ingin meminta kelas 3 yang memimpin doa. Mari ketua kelas. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita, ibu akan mengecek kehadiran masing-masing kelas terlebih dahulu. Kelas 3, apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Dan untuk kelas 4 apakah hadir semua? Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini agak sedikit berbeda karena kita menggabungkan dari kelas 3 dan kelas 4. Baik, ibu akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini yaitu untuk kelas 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup, sedangkan untuk kelas 4 tentang keberagaman bangsaku. Nah, apa sih tujuannya ya? Apakah kalian sudah tahu tujuan masing-masing pembelajaran hari ini? Kelas 3? Iya, benar sekali. Jadi tujuan kita untuk kelas 3 yaitu tujuan dalam pelajari materi ini, siswa dapat menyebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Sedangkan untuk tujuan kelas 4 apa? Iya, benar sekali, yaitu mampu menjelaskan persamaan rumah adat maupun perbedaan rumah adat pada setiap daerah ya, dengan rasa ingin tahu. Nah, baik anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, oke, mantap sekali. Kalau sudah siap, sudah semangat, ayo kita memulai pembelajaran hari ini. Nah, ibu ingin meminta kepada kalian masing-masing kelas membentuk meja bundar. Ya, sudah? Baik. Nah, ibu akan memberi tugas kepada kelas 3 terlebih dahulu. Tugas kerjakan secara diskusi ya. Nah, sembari menunggu kelas 3, ibu akan lanjut ke kelas 4. Kita akan mengetahui apa sih pengertian dari keberagaman bangsaku ini. Ayo kita lanjut ya. Keberagaman bangsaku. Ada pengertian, ada juga macam-macam keberagaman bangsaku. Pengertiannya dahulu, apa itu keberagaman bangsaku? Yaitu terdapat keberagaman bangsaku merupakan yang terdapat dari macam-macam budaya Indonesia. Dan apa itu macam-macamnya? Ayo kita belajar bersama. Kelas 4, coba perhatikan dulu di papan tulis. Contoh dari keberagaman Indonesia yaitu rumah adat. Salah satunya yaitu rumah adat. Apa sih fungsinya? Sebagai tempat tinggal. Tempat apa lagi? Iya, benar sekali, tempat berkumpul. Lalu apa lagi? Tempat upacara adat hingga suatu identitas suatu bangsa. Nah, contohnya apa nih? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Iya, benar sekali. Contohnya rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Lalu habis itu setelah rumah adat, apa aja lagi keberagamannya? Yaitu tentang lagu daerah. Lagu daerah, setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya apa? Yaitu salah satunya lagu Bungo Cuko yang berasal dari Aceh. Benar sekali. Selanjutnya tentang bahasa daerah. Nah, kalau bahasa daerah sebenarnya sangat banyak, memang beragam sangat ya yang ada di negara Indonesia ini. Contohnya apa? Iya, bahasa Sunda yang berasal dari mana? Iya, benar sekali, dari Jawa Barat. Lalu dari mana lagi? Bahasa apa lagi? Iya, Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Oke, selanjutnya dari keberagaman bangsaku ini apa lagi? Tentang apa? Senjata tradisional.
upacara adat. Upacara adat apa sih contohnya? Contohnya salah satunya yaitu upacara adat ngaben yang berasal dari siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi upacara adat ngaben berasal dari Bali. Terus selanjutnya tentang apa? Pakaian adat. Ya, benar sekali. Salah satunya yaitu kebaya yang berasal dari Jawa Tengah. Lalu terakhir apa? Tentang tari tradisional. Dari keberagaman bangsaku itu ada tari tradisional. Salah satunya yaitu tari saman, ya, yang berasal dari Aceh. Ya, benar sekali anak-anak ibu. Nah, dari sini keberagaman bangsaku, ibu ada tugasnya untuk kalian yang kalian kerjakan bersama-sama ya secara diskusi. Nah, ini kerjakan dulu ya. Sembari menunggu kelas 4, ibu lanjut ke kelas 3. Ayo, apakah sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah. Tolong kumpulkan di ketua kelas ya. Ya, kalau sudah, ibu akan mengulas kembali tentang apa sih ciri-ciri makhluk hidup ini. Ya, coba perhatikan dulu di papan tulis. Ciri-ciri makhluk hidup. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian makhluk hidup dulu, baru jenis makhluk hidup, lalu apa? Ciri-cirinya ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Jadi makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Pandai sekali anak-anak ibu ini ya, mantap sekali. Nah, kita lanjut tentang jenis makhluk hidup. Jenis makhluk hidup itu apa saja? Ada 3. Pertama siapa? Manusia. Ya, benar sekali. Yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Jadi manusia itu siapa? Manusia itu seperti kita, yaitu ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki akal yang sempurna. Kalau hewan merupakan makhluk hidup yang tidak sempurna akalnya, dan tumbuhan. Nah, jadi kalian sudah paham tentang jenis makhluk hidup, paham? Iya, kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya apa? Iya, salah satunya makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Jika tidak makan dan minum akan mati ya. Selanjutnya, makhluk hidup berkembang biak. Jadi, makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak, misalkan manusia berkembang biak dengan apa? Dengan melahirkan. Lalu apa lagi? Iya, benar sekali. Seperti apa contohnya hewan? Kucing ya. Dia berkembang biak dengan apa? Melahirkan, benar sekali. Terus kalau telur, kalau yang bertelur, hewan apa contohnya? Benar sekali, ayam. Ayam itu berkembang biaknya dengan bertelur. Lalu apa lagi? Tumbuh. Nah, misalkan manusia ya, makhluk hidup seperti manusia, dia dalam kandungan lalu dilahirkan dari 1 bulan, 2 bulan sampai mereka dewasa. Itu namanya tumbuh. Lalu apa lagi? Iya, bernafas. Nah, setiap makhluk hidup itu bernafasnya dengan berbeda-beda. Kalau manusia dengan apa? Mantap sekali, dengan paru-paru. Sedangkan kalau ikan, hewan ikan, iya benar sekali, dengan insang. Ada juga dengan trakea, ada juga dengan kulit. Nah, seperti itu ya. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya yaitu bergerak. Manusia dapat bergerak. Nah, itu disebut makhluk hidup bergerak. Burung itu bergeraknya dengan terbang, dengan menggunakan sayapnya. Lalu apa lagi? Iya, peka terhadap rangsangan. Contohnya apa nih? Ya, seperti tumbuhan putri malu ya. Tumbuhan putri malu jika kita sentuh, nah, dia akan mengkatuk. Nah, itu namanya rangsangan suatu makhluk hidup. Dia peka terhadap rangsangan. Seperti manusia juga, kalau misalkan di sinar matahari terik ya kan, di tengah siang hari, kita akan langsung silau. Nah, itu namanya peka terhadap
rangsangan. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup ini ada yang ditanyakan? Paham semua? Alhamdulillah jika paham semua ya. Nah, Ibu kembali lagi ke kelas 4 nih. Apakah sudah? Mantap sekali kalau sudah ya, kumpulkan di ketua kelas. Nah, Ibu sebelumnya nih akan tanya jawab nih kepada kalian. Apakah tadi pembelajarannya sudah paham semua? Paham? Paham? Oke, kalau sudah paham, kita akan menarik kesimpulannya ya bersama-sama. Untuk kelas 3 apa kesimpulannya? Ya, jadi apa? Iya, ciri-ciri makhluk hidup itu ya kita tarik kesimpulan mereka membutuhkan makanan dan minuman, berkembang biak, tumbuh, bernafas, bergerak, peka terhadap rangsangan. Lalu bagaimana sih kesimpulan untuk kelas 4? Iya, betul sekali. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari keberagaman bangsaku yaitu bermacam-macam Indonesia itu memiliki suatu keberagaman daerah ya. Misalkan rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah ya, senjata tradisional, upacara adat, pakaian adat, dan tari tradisional. Nah, jadi sudah kita ambil kesimpulan, Ibu akan memberi kalian tugas di rumah ya sebagai evaluasi pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu ingatkan kembali, jangan bosan-bosan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Pelajari lagi yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita belajar lagi di rumah, jangan sampai kita tidak belajar. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, ayo kita berdoa. Tadi siapa yang menyiapkan? Iya, kelas 3 ya tadi ya. Berarti sekarang kelas 4, ayo ketua kelasnya. Nah, sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum